Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Belajar with Miss Eka. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang literasi buku fiksi dan non-fiksi. Mungkin di antara dari kalian semua pasti udah sering banget mendengarkan apa sih buku fiksi dan apa sih buku non-fiksi. Jadi kali ini misalkan menjelaskan sedikit mengenai apa sih perbedaan yang mendasar antara buku fiksi dan buku non-fiksi. Nah, kebetulan sekarang ini sudah bawa dua jenis buku. Yah, kebalik tulisannya. Oke lah ya. Jadi kalau yang ini itu buku tentang pedoman resmi Undang-Undang 1945, sedangkan yang ini itu adalah sebuah komik judulnya A Tale for You gitu. Nah, dari kedua buku ini, menurut kalian manakah yang termasuk buku fiksi dan manakah yang termasuk buku non-fiksi? Ada yang tahu? Oke. Jadi, buku fiksi adalah yang ini, sedangkan buku non-fiksi adalah yang ini. Kenapa ya kok ini bisa masuk buku fiksi dan ini bisa masuk buku non-fiksi? Check this out. Oke, langsung aja kita mulai dari yang pertama, yaitu buku fiksi. Apa sih yang dimaksud dengan buku fiksi? Jadi, buku fiksi itu adalah suatu karya sastra yang berisi tentang cerita yang didasari dengan imajinasi si pengarang. Jadi kalau buku fiksi itu isinya tidak benar-benar terjadi, hanya didasari dengan imajinasi dari si penulis. That's why buku komik ini masuk dalam kategori buku fiksi, karena cerita yang ada di dalam komik ini bukan yang sebenarnya terjadi atau bukan kenyataan, tetapi imajinasi dari si penulis. Nah, kemudian apa saja sih ciri-cirinya supaya kita tahu kalau buku itu termasuk buku fiksi? Yang pertama yaitu bersifat imajinasi, jadi tidak benar-benar terjadi. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa yang konotatif. Kemudian yang ketiga, tidak mempunyai sistematika yang baku, jadi kadang alurnya maju dulu, mundur dulu gitu, tergantung imajinasi si penulis. Nah, kemudian ketika dibaca, si pembaca ini akan merasakan bagaimana cerita yang sudah ditulis. Jadi benar-benar kayak berasa banget gitu loh, bisa merasakan, bisa seperti ada juga di dalam cerita itu. Nah, bagaimana dengan kaidah kebahasaannya? Untuk kaidah kebahasaannya, yang pertama dalam buku fiksi itu kebanyakan menggunakan perumpamaan dan menggunakan kata ganti, juga menggunakan persamaan. Lalu kita perluas lagi apa saja sih contoh dari buku fiksi. Yang pertama, yang seperti yang kalian lihat di buku ini, itu ada komik. Kemudian selain itu ada dongeng, ada novel, kemudian ada cerpen, fabel, dan yang lainnya. Miss rasa dengan penjelasan tentang buku fiksi ini, kalian sudah tahu contoh-contohnya, sudah tahu bagaimana mengidentifikasikan mana buku fiksi. Oke? Next, yang kedua adalah buku non-fiksi. Apa itu buku non-fiksi? Jadi, buku non-fiksi itu adalah cerita yang dibuat berdasarkan fakta atau dalam artian yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, menyajikan sebuah tema yang baru atau yang sudah ada. Yang kedua, ide yang tertulis itu ditulis secara jelas dan sistematis. Dan yang ketiga, terkadang itu menggunakan beberapa istilah asing dalam menyampaikan isi dari buku itu. Nah, lalu bagaimana dengan kaidah kebahasaannya? Dalam buku non-fiksi ini biasanya menggunakan kata-kata yang baku dan formal. Dan kemudian menggunakan beberapa kata asing seperti istilah atau yang lainnya. Contoh dari buku non-fiksi apa ya? Nah, seperti yang kalian lihat ini. Nah, ini termasuk buku non-fiksi. Jadi contohnya itu ada buku pelajaran, kemudian ada ensiklopedia, kemudian ada esai, biografi, jadi laporan ilmiah, jadi yang benar-benar terjadi, kenyataan. Oke? So, jadi itu dia perbedaan yang mendasar antara buku fiksi dan juga buku non-fiksi.
Miss berharap semuanya sudah paham dan bisa membedakan mana yang termasuk kategori buku fiksi dan yang mana masuk ke dalam kategori non-fiksi. Thank you for watching and sampai jumpa.